Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas tentang kisi kristal dan unit sel. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang sebelah kiri merupakan representasi dari suatu padatan kristal. Karakteristik utama padatan kristalin adalah partikel-partikel dalam padatan kristalin itu tersusun secara teratur dan periodik. Nah, apabila partikel-partikel ini kita ganti menjadi suatu titik, maka akan seperti gambar yang sebelah kanan ini. Ini merupakan kisi kristal. Jadi, kita dapat mendefinisikan kisi kristal itu sebagai suatu susunan partikel secara teratur dan periodik dalam ruang 3 dimensi. Di dalam kisi kristal itu terdiri dari titik-titik kisi. Jadi, ini disebut dengan titik kisi. Titik-titik kisi ini merepresentasikan bisa atom, bisa molekul, bisa ion, bergantung dengan padatan tersebut. Maka sesungguhnya titik-titik kisi itu di dalam kisi kristal itu tersusun secara periodik dan memiliki bagian unit terkecil yang menyusun sehingga terbentuknya suatu kisi kristal. Bagian unit terkecil tersebut disebut dengan unit sel. Nah, kita lihat lebih dekat. Di dalam suatu unit sel, di sini ada beberapa parameter kisi. Ya, di sebelah sini ini ada sisi A, yang ke atas ini adalah sisi B, yang ke sini adalah sisi C. Di mana sisi A ini merepresentasikan adalah sumbu Z, yang ini adalah sumbu X, dan yang ke atas adalah sumbu Y. Nah, dari sini kita bisa menentukan sudut. Sudut di depan sisi A ini adalah sudut alfa, sedangkan di depan B di sini adalah beta, dan di depan C adalah gamma. Maka di sini kita memiliki 6 parameter kisi, yaitu A, B, C, kemudian sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Keenam parameter kisi ini yang selanjutnya nanti menentukan jenis kisi dari suatu padatan, ya, jenis dari suatu sistem kristalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 7 sistem kristal yang diketahui. Ada heksagonal, triklinik, dan seterusnya. Ini. Nah, masing-masing 7 sistem kristal ini memiliki parameter kisi yang berbeda-beda. Kita perhatikan gambar yang sebelah kanan. Kita ambil yang kubik. Ya, untuk parameter kisi dari kubik, maka ke semua sisinya itu sama. Ya, jadi yang tadi A, B, C, D itu semua sisinya sama. Ya, sehingga jika sisinya sama, maka bisa dilihat sudutnya juga sama, yaitu 90 derajat. Ini untuk sistem kristal kubik. Sedangkan kalau heksagonal berbeda lagi. Ya, yang heksagonal seperti ini. Ya, jadi ada 2 sisi yang sama, ya, sisi ini dan ini, sedangkan yang ini berbeda. Maka sudutnya juga menyesuaikan. Sedangkan kalau yang ortorombik tidak ada sisi yang sama, A, B, C berbeda. Ya, jadi sisi ini berbeda, dan ini berbeda. Ya, sedangkan kalau yang tetragonal ternyata sisi yang atas dengan bawah sama, sedangkan sisi yang ini berbeda. Nah, dari ke-7 sistem kristal ini memiliki 14 kisi Bravais. Jadi kisi Bravais itu adalah suatu kisi kristal yang tersusun dari titik kisi yang sama. Titik kisinya sama. Maksudnya, jadi di dalam sistem kristal tadi, titik-titik kisi itu yang sama. Jadi atom-atomnya sama kalau tersusun dari atom. Kalau misalnya tersusun dari ion, ion-ion yang menyusunnya sama. Seperti itu. Nah, bagaimana bisa dari 7 sistem kristal menjadi 14 kisi Bravais? Itu karena masing-masing unit sel itu ada beberapa jenis. Jadi dibedakan lagi.
Unit sel berdasarkan jenisnya ada primitif unit sel dan ada centered. Bedanya di mana? Kalau yang primitif artinya titik kisi itu berada di sudut. Ya, sedangkan kalau di centered, selain di sudut ada di posisi lain, sehingga yang bagian centered itu dibagi lagi menjadi 3. Ada di bagian body, bagian face, dan bagian end. Sekarang kita lihat perbedaannya masing-masing. Untuk yang primitif unit sel itu berada titik-titik kisinya itu berada di sudut seperti ini. Sedangkan untuk yang body centered, selain di sudut-sudutnya, ada juga titik kisi yang berada di body. Jadi di body itu di sini. Ya, lebih mudah lagi apabila Anda melihat gambar yang 3 dimensinya. Nah, sedangkan bagian yang face, selain di sudut-sudutnya, ya, ada juga di bagian muka. Bagian muka di mana? Misalnya yang atas, maka bagian mukanya di sini. Yang di sebelah kiri, maka bagian mukanya di sini. Yang sebelah kanan di sini. Yang sebelah belakang, maka di sini. Yang sebelah depan sini, ya kira-kira di sini. Kemudian yang bawah di sini. Seperti itu. Ya, sedangkan kalau yang bagian end centered, selain di sudut-sudutnya, titik kisi juga di bagian end, bagian akhir ya. Jadi di sini dan di sini. Seperti itu. Nah, inilah ketujuh sistem kristal. Ya, jadi tadi ada kubus sampai dengan triklin. Ini contoh untuk yang ortorombik, ada 4 kisi berapais, yang artinya ortorombik ini memiliki kisi primitif, kemudian ini ada body centered. Ya, jadi ortorombik yang body centered, kemudian yang ortorombik face centered, dan ini ortorombik yang end centered. Artinya, untuk sistem kristal ortorombik dia memiliki keempat unit sel ini. Ya, sedangkan yang lain bisa saja tidak ada karena yang sempurna yang memiliki keempat unit selnya itu adalah ortorombik. Misalnya heksagonal hanya 1 kisi berapais. Ya, bisa dicari untuk 1 kisi berapais dari heksagonal itu apakah primitif, apakah body, face, atau end centered. Jadi hanya itu. Ya, 1 ini maksudnya apa, 2 ini maksudnya yang mana, seperti itu. Ya, sehingga apabila ditotalkan maka di sini akan ada 14 kisi berapais. Seperti itu untuk penjelasan dari kisi kristal dan unit sel. Terima kasih sudah mampir, semoga membantu.